dan ketetapan dari Allah juga itu berpengaruh. Ya seperti ketika ada pandemi seperti ini. Jadi ikhtiar kita cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Sekarang jadi M5 Pak Karno. Kalau dulu kan 3M, sekarang 5M. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Jadi sekarang ada M5 itu. Kemarin Kementerian Agama juga menyampaikan supaya membuat meme ya. Jadi pamflet-pamflet itu dengan gambar kita kita terapkan 5M seperti itu. Ya. Ya. Tentang silaturahim sekarang. Yeah. Silaturahim itu kan ada hadis yang mengatakan kalau banyak silaturahim akan banyak rezeki, ada umur tambah. Itu secara logika gimana sih? Jadi tadi di awal saya sampaikan ada yang panjang berkahnya. Ya, jadi kalau silaturahim itu kan kekancan banyak ya. Jadi misalnya kita butuh bantuan itu kan relasi kita karena banyak yang membantu. Saya punya kesulitan misalnya mau apa ya, mau tukar duit lah, taruhlah yang kecil gitu ya. Itu kita kan membutuhkan orang lain. Ya, ketika kita tidak cocok dengan orang itu, kita kan tidak berani kita tukar uang sama orang itu. Kalau toh berani, mereka tidak mau ya, karena lagi geger sama kita. Itu baru urusan kecil, belum urusan yang lain. Dengan tetangga, saudara kita ada yang meninggal dunia misalnya, kita kan pasti membutuhkan orang lain ya, orang yang datang takziah juga tetangga kita, yang mencarikan kain kafan, yang menyiapkan di pemakaman, apalagi orang yang punya hajat ya, punya gawe itu pasang teratak 2 plong saja itu udah ganggu tetangga itu. Pasang son ya, itu sudah mengganggu, apalagi jalannya tutup itu sudah mengganggu betul itu ya. Nah itu semakin banyak kita itu konflik dengan orang, maka semakin sedikit relasi kita, maka akhirnya menyempit kan, rezeki kita menyempit, rahmatnya jadi akhirnya berkurang. Ya, tapi kalau kita itu banyak berbuat baik ya, karo wong ra duwe mungsuh gitu ya, seduluran ya, baik sama siapa saja itu, wah relasi kita itu banyak. Bahkan kita belum minta bantuan saja orang lain sudah datang untuk membantu kita. Baru ngomong saya mau bikin masjid misalnya, tahu-tahu ada semen datang, ada pasir sak truk, saya itu kan karena kedekatan seseorang ya kepada yang bersangkutan. Coba kalau musuhnya banyak, serak durusi apa-apa, bahkan kalau ada di grup wah iki ngebak-ngebaki nggon ngelek-ngeleki grup gitu ya, orangnya keluar ya, karena ada orang itu dia keluar. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi yang paling bagus itu adalah khairunas anfa'uhum linnas. Jadi yang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi saat ini fenomena kan banyak sekali. Orang tua gugat, anak gugat orang tua, pengasuhan dan sebagainya. Itu kan berarti kan yang sewu memutuskan tidak hanya silaturahmi, birrulaidin. Kita apa ini fenomena apa nih terjadi seperti ini saat ini? Kok banyak sekali? Iya, jadi yang pertama kenapa ada anak memutuskan hubungan silaturahim kepada orang tuanya? Karena kurangnya pendidikan agama. Gitu. Salah orang tua itu ya. Itu anak itu dilahirkan dari perut ibunya kan begitu. Sehingga harus kita itu hati kita harus seluas samudra untuk orang tua kita loh ya. Karena kalimat wabil walidaini ihsana di dalam Al-Qur'an, huruf ba itu menunjukkan kedekatan antara anak dengan orang tua yang tidak bisa dibuat mantan. Jadi kalau mantan pacar, mantan suami, mantan istri ya itu kan banyak ya, dan itu bisa. Tapi kalau mantan anak kan tidak mungkin. Atau mantan ayah, mantan ibu itu tidak bisa. Mau tidak mau Nabi Nuh ya itu punya anak Kan'an, walaupun durhaka seperti itu tetap anaknya secara fisik lahiriah, secara gen gitu ya. Tapi secara batiniah hakiki memang itu sebetulnya bukan innahu laisa min ahlik, kata Allah, itu bukan keluargamu, kata Allah seperti itu. Itu artinya bukan dari lahiriah darah dagingnya Nabi Nuh, bukan, tapi dari akidahnya innahu laisa min ahlik, anakmu itu Kan'an laisa min ahlik, bukan dari keluargamu. Itu artinya akidahnya tidak sama dengan kamu, jadi itu bukan keluargamu. Artinya bukan keluarga yang seharusnya masuk surga, tapi ada putus karena akidah. Nah seperti itu Pak.
Memang kalau apa boleh beri contoh deh, memutus silaturahim karena perbedaan akidah. Contoh, dulu sama-sama satu akidah, tapi setelah lama kelamaan itu ada yang nyeleneh terus keluar dari akidah itu, terus ya, putus. Baik, jadi misalnya ada yang murtad seperti itu ya. Misalnya punya anak 3, naudzubillah ya, kalau kemudian ada yang murtad ya. Ini andai kata ya, kemudian ada yang murtad, ya tetap silaturahim itu terjaga. Cuman dalam urusan akidah akhirnya sudah lakum dinukum waliyadin. Kita tetap bertugas menyelamatkan, karena juga kita kenaku angfusakum wa ahlikum naro. Kita tetap dianjurkan untuk menyelamatkan dia dengan kita bagaimanalah caranya kita terus aja untuk kembali ke agama kita gitu ya. Kemudian usaha itu kita terus sampai apa, kita itu memang sudah mentok ya. Tapi kalau dia ternyata memang murtad selama-lamanya sampai meninggal, ya kita sudah tidak ada tanggungan karena kita sudah menyampaikan yang hak ya, seperti itu. Tapi dalam urusan sosial, keluarga itu tetap harus terjalin, tetap harus baik. Saya kadang-kadang juga menghadiri halal bihalal Pak Karno. Itu ada keluarga yang menyampaikan ke saya, Pak Ustadz itu sebetulnya dulunya itu juga muslim, tapi karena kenal dengan non muslim di pekerjaannya, kemudian teles gitu ya, basah di kantornya, akhirnya dia diajak nikah, akhirnya murtad. Naudzubillah. Nah, ini ada, tapi halal bihalal tetap datang ya, tetap datang, tetap. Jadi urusan-urusan yang kira-kira itu hanya pokoknya jangan ribut gitu saja, itu tetap berlangsung. Tapi dalam urusan akidah ya tetap lakum dinukum waliyadin. Jadi walaupun ini sangat-sangat berat ya bagi orang yang punya saudara kemudian murtad, itu sangat disayangkan. Apalagi orang tua ya melihat anaknya ada yang seperti itu, pasti wah hancur ya. Cilik digedeke gede malah murtad gitu ya. Maka orang tua itu sejak dini, sejak dari kecil itu anak harus dididik dengan akidah yang kuat, sehingga tadi tidak akan terjadi namanya anak membunuh orang tuanya. Sak tegel-tegele anak ning ngene wong tuwa, sak salah-salahe wong tuwa, itu juga pasti dia akan tetap menjaga kehormatannya, pitutur sing apik, bersikap yang baik, itu karena kekuatan dari ilmu agamanya. Tapi kalau jauh dari agama ya sudah, mulai panggilan saja sudah jangkar ya. Undang makne semeh, undang pakne sebeh. Sebeh itu geseh kabeh. Padahal nek undang pacare we Umi, Abi gitu ya. Abi, Umi gitu ya. Umi udah maem belum? Maem ya, ntar mati loh. Lah ini ya. Jadi semua itu harus didukung dengan agama itu tadi. Ya. Patokannya pondasi utama itu agama. Iya. Ya ini para pendengar dulu ya. Baik. Ya, pendengar biasa jangan kemana-mana. Setelah satu lagu berikut ini kita buka line telepon ke 6746352. Kita dengarkan satu nada berikut ini. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara.
Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci, ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Masjid Agung Jawa Tengah merupakan masjid termegah dan teristimewa yang bergaya arsitektur perpaduan Jawa, Timur Tengah, dan Yunani. Berdiri kokoh di tanah seluas 10 hektar, masjid kebanggaan masyarakat Jawa Tengah ini menjelma menjadi pusat peradaban Islam modern yang mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Kembali di 107,9 MHz dan juga MAJT TV, dan juga nih live Facebooknya Radio Dais dan MAJT TV, serta channelnya YouTube MAJT TV. Sekarang waktunya, monggo pendengar pemirsa yang mau pon live, kita beri kesempatan dulu 6746352. Tadi kita berbicara tentang penyebab putusnya rahmat Allah, tapi kemungkinan ada yang lain. Monggo 6746352, kita beri kesempatan yang pon live dulu. Ya. Kalau belum ada yang pon live, kemungkinan masih mikir-mikir. Kita baca dulu dari SMS dari Mas Nasar Latif di Kalisari. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullah.
istri 3 hari yang lalu pendarahan, lalu tidak menjalankan sholat. Dan ini proses pemulihan saran dokter. Nah, proses pemulihan saran dokter bed rest dan belum menjalankan sholat. Apakah seperti itu bisa diqadha apa tidak, Yi? Yang pertama. Yang kedua, sholatnya apa nunggu darah berhenti atau bagaimana? Mohon penjelasan. Wassalam. Ya, jadi ini pendarahan untuk ini ya, apa keguguran gitu? Bed rest. Bed rest itu kan istirahat itu ya. Jadi setelah mungkin taruhlah itu keguguran ya. Kalau pendarahan itu berarti kan keluar kemudian berdarah akhirnya nggak jadi bayinya. Taruhlah seperti itu. Nah, kemudian bed rest selama masih keluar ya itu kan seperti wiladah ya. Seperti nifas juga. Jadi seperti wiladah. Jadi wiladah Penyakit. itu penyakit. Jadi ketika kita seperti ibu-ibu itu mengeluarkan darah karena dari kandungannya itu kan dia sedang kotor gitu ya. Maka dia menghentikan aktivitasnya dalam ibadah ya termasuk sholat sampai berhenti ya. Kalau memang sudah berhenti dan ditetapkan itu sudah selesai ya sudah kita sholat saja seperti itu. Jadi kalau untuk haid itu kan 7 hari biasanya, secepatnya itu adalah 1 hari paling cepat. Kemudian normalnya 7 hari, paling banyak 15 hari paling lama. Kalau wiladah itu ya ketika melahirkan. Lah kalau nifas itu 40 hari kan seperti itu. Ya, sampai 60 hari, Nah, kalau ini beda ya. Jadi kasusnya karena ini kan pendarahan ya. Pendarahan itu tidak sama dengan ketika dia melahirkan normal seperti itu. Jadi kalau sudah resik ya, bersih semuanya, ya sudah dia selesai berhenti menjalankan sholat. Terus qadhanya boleh enggak itu yang tadi? Belum. Ya kalau memang tidak diperbolehkan sholat kan berarti tidak ada qadha. Oh, tidak ada qadha. Ya, jadi qadha itu dilakukan kalau dia itu ketiduran, bangun, misalnya subuh harusnya jam 5 kok dia bangun setengah 7 ya maka dia qadha. Itu baru ada qadha atau ada darurat yang lain mungkin dalam perjalanan dia tidak bisa sama sekali untuk melakukan sholat baru sampai di rumah qadha seperti itu. Iya. Ya, monggo 6746352. Ya, kita beri kesempatan yang penelpon lagi. Yang penelpon 6746352. Ya, sekarang dari Kang Anwar di Gemah. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pas wudu bahwa surat Yasin ada tulisannya Arab, Latin. Jatuh di kot selokan. Sudah saya ambil tapi tidak bisa. Susah enggak saya? Ya usaha untuk mengambil ya memang kalau sudah maksimal ya sudah gitu ya. Tapi memang ini kan karena kita tahu bahwa yang jatuh itu adalah ada tulisan firman Allah, ada Al-Qur'annya ya. Kita berusaha sesuai mengambil ya. Tapi kalau memang ternyata udah maksimal tidak bisa ya sudah. Kita sudah usaha, pasrah sama Allah saja. Biar Gusti Allah yang ngopeni. Artinya mungkin nanti kan keli gitu ya, terus hanyut gitu ya. Seperti itu. Tapi yang penting kita usaha untuk menyelamatkan termasuk dari misalnya kita dapat berkat itu ya. Dapat berkat itu biasanya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau saya sobek itu gitu ya. Itu saya buat ini batas kitab biasanya. Seperti itu. Jadi harus diopeni ya. Jadi diimbarke, dibiarkan kemudian diinjak-injak sama orang itu. Kita melihat harus ikut menjaga. Iya, walaupun tulisan biasa itu ya. Kalau tulisan Latin itu tidak. Artinya Arab. Kalau ada Arab, ada Arabnya, Arabnya itu Al-Qur'an ya, walaupun ada terjemahannya sama saja dalam menjaganya. Iya, hati-hati Kang Anwar ya. Oh, tadi adalah pendarahan dikarenakan ari di bawah. Oh, berarti melahirkan ya. Oh ya. Jadi kalau melahirkan itu berarti ikut nifas ya, ikut aturan nifas. 60 hari tadi ya. Ya, 60 hari. Kita sapa saudara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Semarang. Monggo Pak Heru. Nggih, dan Mas Darmo. Nggih.
Yang pertama yang saya tanyakan, di dalam Al-Quran yang ada kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Islam diturunkan untuk seluruh alam. Tetapi di situ juga ada kalimat wa ma arsalnaka illa kafatal linas. Nah, yang saya tanyakan, kalau sudah rahmatan lil alamin berarti dalam kategori manusia kan sudah terkait mengapa ada kalimat Fatalinas. Nah, ini bagaimana, ada terkeistimewaan sendiri. Nah, mohon penjelasannya itu. Yang kedua, Al-Quran itu sudah hudalinas wa bainati minal huda wal furqon. Quran sebagai petunjuk agar manusia bisa membedakan antara yang benar yang tidak benar. Tetapi di situ tidak dijelaskan bahwa hudalil Al-Quran petunjuk orang-orang yang bertakwa. Nah, yang saya tanyakan, itu apakah kaitannya sama enggak? Petunjuk manusia kan semuanya, berarti termasuk orang-orang yang bertakwa, kan sama juga. Lah, ini mohon penjelasannya. Kalimatnya beda, mungkin tujuannya apa beda itu pengertiannya. Terakhir, ada seperti sampaikannya tadi bahwa ada tulisan Arab atau Al-Quran, yaitu yang dipakai jimat raja. Itu kalau dipakai syirik enggak, Yai? Karena pada awal saja menunjukkan dalam ayat itu kategori syirik. Inna syirkal lazul munazim. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa arsalnaka ila rahmatan alamin dengan waqafa bilin nas itu ada. Baik. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semua alam. Semua alam itu kan semua makhluk. Ya, jadi tidak hanya manusia, itu termasuk jin, hewan, tumbuhan. Pokoknya semua makhluk itu karena rahmatnya dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah gitu ya, menjadi rahmat. Allah, Rasulullah juga memberikan rahmat, kasih sayang kepada semuanya. Jadi misalnya Rasulullah itu dengan bagaimana memperlakukan ya, misalnya binatang-binatang itu juga dengan baik gitu ya, menjadi percontohan. Bahkan ada satu cerita kisah bahwa kucing itu kalau berada di dekat Rasulullah itu selalu glibet gitu ya. Tidak hanya kucing itu ya. Jadi binatang-binatang kesayangan Rasulullah itu juga yang dipegang oleh Rasulullah itu selalu nurut gitu, ya, nurut karena mengakui bahwa Rasulullah SAW itu menjadi uswah semua makhluknya. Artinya menjadi rahmatan lil alamin itu berarti menjadi kasih sayang kepada semua makhluknya. Itu Rasulullah seperti itu mencontohkan. Nah, kalau wa ma arsalnaka illa kafatal linnas itu ya. Itu kan arahnya ke manusia. Jadi sebetulnya Rasulullah SAW ini diutus untuk rahmat bagi semua manusia. Artinya tidak hanya yang Islam saja, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu Rasulullah itu menjadi satu sosok seperti Quran berjalan. Nah, inilah yang dimaksud penjabaran daripada rahmatan lil alamin. Itu mudah dicontoh oleh siapa saja. Manusia yang kayak apapun itu memang melihat Rasulullah itu harusnya itu mereka mengakui bahwa Rasulullah itu adalah orang baik gitu ya. Ini yang dimaksud dengan rahmatan lil linnas, rahmatan lil alamin tadi untuk semuanya, linnas ya untuk khusus manusia. Kenapa harus dibedakan ya? Karena supaya ketika kita ini menjadi sosok manusia itu bisa berpedoman pada kafatal linnas tadi. Walaupun orangnya itu karakternya berbeda, sukunya berbeda, dari agama yang berbeda, itu Rasulullah ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai contoh. Ya, ditiru kebaikannya. Nah, yang semua manusia itu menunjukkan bahwa Allah itu menyatakan bahwa ini loh ada makhluk satu kekasihku yang memang terbaik di dunia ini, yang menjadi rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang untuk semua makhluk. Sampai dunia ini tidak akan diciptakan oleh Allah kecuali Rasulullah diciptakan. Oh, seperti itu. Kaitannya dengan itu tadi hudalinas dengan hudalil mutakin, kaitannya di mana? Ya, saya akan contohkan hudal linnas sama hudal lil mutakin itu seperti ini ya. Hudan itu kan artinya petunjuk ya. Petunjuk itu seperti pelang. Jadi kalau kita keluar dari Masjid Agung, itu kita ke kanan itu ada nanti
ke kanan itu ke tol, misalnya seperti itu ya, ke kiri pedurungan, ya, taruhlah ada pelang seperti itu. Hudan itu kan artinya petunjuk, tondo atau tenger, ya, tenger, ya, maka orang dimakamkan itu ada tenger, ya. Nah, di Arab itu satu tenger, kalau di Jawa kasih dua, ben tenger. Tenger itu ya tondo gitu ya. Nah Allah itu menurunkan Al-Quranul Karim itu hudal linnas. Yang pertama memberikan petunjuk kepada siapapun, ya, sing kafir, sing muslim, sing apik, sing elek, sing bejujat, nah, paribasan itu ya. Itu semua sudah ditunjukkan. Ini loh jalan yang benar itu Islam, kitabnya Al-Quran, ini nabinya Nabi Muhammad gitu ya. Nah Al-Quran itu sebagai pedoman untuk semua manusia, hudal linnas. Jadi siapapun itu harusnya itu kiblatnya ke Al-Quranul Karim. Sebetulnya seperti itu. Nah, karena ketika diberikan kepada semua manusia, manusia ada yang kemudian berpikir, wah ini tidak benar, ini tidak benar. Karena egonya, karena nafsunya, seperti Abu Jahal kan nggak mau menerima Al-Quran itu ya. Sebetulnya hudal linnas, sebetulnya untuk Abu Jahal, Abu Lahab juga itu menjadi petunjuk. Tapi karena dia tidak mau menerima, wes dikei arah nenggone ke barat itu ke arah tol gitu ya, ternyata malah ke kiri, atau ke lurus itu ke rumah istri malah ke kiri ke rumah istri orang. Misalnya seperti itu. Jadi akhirnya belok ke diri sendiri. Nah bagi orang yang mengikuti jalan yang lurus tadi, maka itu hudal lil muttaqin. Artinya Al-Quran benar-benar untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang mau taat tadi, mengikuti petunjuk. Tapi sebetulnya hudal linnas, sudah diberikan petunjuk ini untuk semua manusia. Ya, ada yang kemudian meleto lah, berarti kalau yang meleto kan terserah dia gitu ya, nyasar terserah gitu ya. Tapi sebetulnya sudah dikasih pelang, sudah dikasih petunjuk bahwa ini jalan yang benar, ini yang sesat. Tapi ketika berhadapan dengan si A si B tadi ya berbeda, akhirnya dia memutuskan dengan di luar ajaran daripada Al-Quranul Karim. Yang ketiga tadi gimana? Saya ayat-ayat Al-Quran untuk jimat, untuk raja, gimana hukumnya? Sebetulnya kalau isinya itu masih Al-Quran, yang dibaca masih ayatnya Allah, dan tidak punya tendensi ada niat bahwa kita ini minta kepada selain Allah, atau kita tidak bersinergi, bekerja sama dengan jin, kemudian tidak menduakan Allah, itu tidak dianggap syirik. Jadi andai kata itu sebagai media saja, ya, misalnya ditulis raja, Bismillahirrahmanirrahim, kaf ya ain shad, biasanya kan ada itu Pak Kano. Iya. Jadi penggalan huruf hijaiyah atau Al-Quran itu saya pernah di pintu itu ada tulisan apa ini, kaf ya ain shad, dibundel-bundel pakai benang, ditarik gitu ya. Nah asal dia tidak mengakui bahwa Allah itu nomor sekian, yang punya kekuatan dan bisa menyelamatkan saya itu adalah benda itu gitu ya. Asal tidak punya niat seperti itu, tidak punya keyakinan seperti itu, maka belum dikatakan syirik. Tapi kalau sudah mengatakan bahwa yang memberikan manfaat itu adalah benda itu, maka itu baru dikatakan syirik. Jadi jangan mudah-mudah kita itu mengatakan syirik karena kita belum tahu orang tersebut punya hati yang bagaimana, gitu punya niat yang bagaimana. Ada orang sampai nyium patok gitu ya, terus dia wah syirik kayak, padahal itu kan hanya sekedar alat untuk mengutarakan mahabbahnya kepada wali tersebut. Biasanya di Gresik itu, di Habib Abu Bakar Gresik itu biasanya banyak yang mencium patok itu. Nah itu ada di belakang saya, wah syirik itu. Gitu ya. Nah rombongan saya itu tanya, Ustadz gimana gini terus saya terangkan. Itu mereka nyium itu tidak punya niat apa-apa, cuman hanya karena kecintaan dia sampai nyium patoke. Nyium orangnya sudah nggak ada kan, sudah di dalam, nggak mungkin, maka nyium patoke. Yo podo karo maca Quran selesai kita cium Qurannya gitu ya. Itu ada yang mengatakan bid'ah gitu ya. Kalau hanya urusan sekecil itu sebagai penghormatan, nyium Quran kan tidak ada salahnya, karena untuk sebagai rasa alhamdulillah, syukur kalau Gusti Allah awake dhewe iso maca Quran, seneng, saking senengnya itu dia cium Quran itu, dia tetap kembali kepada Allah. Ya Allah, kalamullah sampai segini dibaca asik, dia puas, senang hatinya,
dia ekspresikan dengan mencium Qur'annya. Seperti itu. Iya. Satu lagi, Ya. kasihan ya. Nggih. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana kehidupan di dalam kubur dan barzah? Apa orang yang sudah meninggal datang ke rumah kita itu selama 40 hari betul? Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana doa untuk mendapatkan jodoh ya? Bacanya pelan-pelan mau saya catat. Baik. Jadi yang pertama, memang ada di kitab Ruh ya, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menyampaikan bahwa ketika roh terpisah dari jasadnya, maka itulah yang dinamakan kematian. Nah, bagi orang yang baik maka ditarik ruhnya ke Iliyin, ya, tempat yang paling tinggi. Kemudian bagi orang yang jahat, durhaka, itu di Sijin, itu keraknya bumi di dalam bumi yang paling bawah, dibanting itu istilahnya. Nah seperti itu. Nah bagi ruh-ruh yang baik itu diizinkan sewaktu-waktu oleh Allah untuk menemui keluarganya. Tapi jangan lupa itu ya, kadang-kadang seperti itu dimanfaatkan oleh jin ya, oleh jin untuk kemudian menyesatkan manusia. Nah seperti itu. Jadi kalau perintahnya itu ternyata bertentangan dengan syariat, jangan dilakukan. Yakinlah bahwa itu adalah setan, itu jin jahat seperti itu. Tapi kalau isyarat-isyarat tertentu itu seperti mimpi. Ya, mimpi itu ada ru'yah shodiqoh, ada penglihatan yang benar, ada yang hanya kembangi ngimpi, kembangi turu gitu ya. Ada yang itu menyesatkan dari setan ada ya. Jadi seperti itu. Begitu pula ketika ditemui dengan orang yang sudah meninggal dunia, itu ada kalanya betul, ada kalanya itu dipermainkan dari sosok jin jahat itu tadi. Terus yang doa tadi? Nggih, yang doa untuk jodoh ya. Iya. Untuk jodoh itu di surat Yusuf itu ya. Kalau kita mau mengamalkan ya dibaca semuanya surat Yusuf. Surat Yusuf dibaca, sebelumnya baca surat Al-Fatihah untuk hajatnya. Kemudian baca surat Yusuf supaya mudah jodohnya. Ya, kalau misalnya senang dengan orang yang dia selama ini dia tuju, ya bisa membaca wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitu sena'a ala aini. Ini mungkin biar dicatat ya itu. Dicatat sama yang penanya tadi ya. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitu sena'a ala aini. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitu sena'a ala aini. Ya, nanti kalau memang kurang jelas bisa ditanyakan di Facebook ya, di komentar. Nanti insya Allah saya komentari kalau memang ada yang belum menulis atau belum paham seperti itu. Walqaitu alaika mahabbatan minni walitu sena'a ala aini, itu ditujukan kepada orang yang bersangkutan. Ya. Yang ketiga, boleh juga ditirakati dengan puasa. Yang keempat, ikhtiar gitu ya. Jadi jangan ndonga tok tapi ora tau dicedhaki. Jadi kekuatan ada di dua hal. Ya, berdoa dan ikhtiar. Ndonga tok tapi ora tahu ikhtiar, ya akhirnya kan bertepuk sebelah tangan. Sana sebetulnya sudah mau nerima gitu ya, tapi orang nembak-nembak, ndak datang, ndak silaturahim, ndak ngomong sama orang tuanya. Akhirnya enten-entenan ora sida kabeh. Seperti itu kan. Ini ada satu lagi Nggih, enggak apa-apa nggih. Dari Bumian ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan adanya wabah Covid-19 ini, kesolidan negara Islam itu bagaimana? Terus sikap kita berdasarkan Al-Quran seperti apa harusnya? Iya. Sikap kita kepada yang terakhir apa? Ya, sikap berdasarkan Al-Quran ya. Oh ya. Jadi kesolidan dari negara-negara Islam ya baik kan. Jadi kalau Arab Saudi kemarin membuka umroh ya silahkan. Kemudian juga saling membantu ya. Jadi karena semua negara 128 negara lebih itu kena semua. Jadi akhirnya yo susah bareng gitu ya. Susah bareng. Tapi juga saya kira banyak sekali ya saling membantu. Okay. Kesolidan daripada negara-negara Islam itu saya kira juga
setidak-tidaknya Pak Karno itu saling mendoakan. Oh, Ya, setidak-tidaknya saling mendoakan. Jadi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sampai menangis baca Quran dan doa kunut itu sebetulnya kita pun juga ikut didoakan oleh mereka. Masjid Kauman sampai sekarang setiap 5 waktu itu di akhir iktidal itu pasti ada doa kunut juga sampai sekarang. Itu berarti termasuk juga mendoakan semua kaum muslimin di seluruh dunia. Dan yang kedua, sikap kita sikap Al-Qur'an ya terhadap urusan masalah Covid ini. Ya, jadi sebetulnya ini kan ujian ya yang sudah disampaikan oleh Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wan naqsi minal amwal, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi ujian ini akan datang kepada kita. Kadang-kadang kita merasa takut, ternyata betul ya. Urung apa-apa wis keweden. Jadi artinya setiap manusia pasti ketika akan datang satu musibah itu dia sudah ketakutan. Padahal belum menimpa dia, tapi sudah ketakutan tuh. Minal khaufi wal ju' itu ya itu seperti tadi wis ekonomine dodolan rak payu malah kon prai rong dino. Wanak siminal amwal wal angfus, awake gundah gulana galau dan sebagainya. Caranya gimana? Tenangkan, ada Allah. Insya Allah Allah yang akan memberikan rezeki. Kalau 2 hari tidak bekerja taruhlah, yo insya Allah kalau kita bismillah ya, tawakaltu ala Allah, Gusti Allah bakal ganti yang 2 hari itu. Ya. Jadi saya pun juga ada kegiatan yang batal Pak karena dari minggu itu. Tapi bismillah karena untuk kebersamaan, untuk manfaat yang besar. Ya bismillah, pokoknya Gusti Allah gawe apik seperti itu. Senudon lah. Aku senudon. Ya terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan yang kita bicarakan manfaat untuk kita semua ya. Pendengar bisa diberkati bincang-bincang saya dengan Yai Khairil Amin Sarjana Kamal Hafiz tentang penyebab putusnya rahmat Allah. Sudah jelaskan, mudah-mudahan kita tidak bisa sampai memutuskan entah itu keluarga, entah itu tetangga dan juga teman dan sebagainya. Jangan sampai kita putus silaturahim. Tetap kita jalin. Dan tentunya mohon maaf ada beberapa ternyata yang SMS PA yang terakhir sudah durasi lebih. Mudah-mudahan nanti setelah Jumat depan bisa dilanjutkan kembali. Dan akhirnya saya karena berterima kasih atas kebersamaannya dan maaf atas kekhilafan. Akhiri wawal maafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.